9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nasional Indonesia dipastikan akan berhadapan dengan Argentina pada laga FIFA Matchday bulan Juni nanti. Laga ini menjadi ujian berat bagi punggawa Garuda. Pasalnya, tim nasional Argentina sendiri berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia. Sintayong pun dipaksa harus memutar otak untuk bisa meredam agresivitas Argentina. Penasaran seperti apa? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Perbedaan kualitas bagai langit dan bumi. Tim nasional Indonesia akan dihadapkan dengan lawan yang sulit di laga FIFA Matchday tanggal 19 Juni nanti. Pasalnya mereka harus menghadapi Argentina yang baru saja menjuarai Piala Dunia. Laga ini sendiri dirasa sangat timpang mengingat Argentina kini menduduki peringkat teratas FIFA. Skuad La Albiceleste mampu mengungguli Prancis yang membuntuti di peringkat kedua. Sedangkan Indonesia hanya menempati peringkat ke-149. Tentunya dalam urusan skuad, timnas Argentina lebih unggul dengan memiliki komposisi pemain yang jauh di atas rata-rata. Secara postur tubuh saja, skuad La Albiceleste punya pemain dengan mayoritas tubuh besar. Selain itu, rata-rata tinggi pemain Argentina mencatatkan 180 cm. Berbanding jauh dengan Indonesia yang punya postur tubuh seperti rata-rata pemain Asia. Selain kalah dari postur tubuh, banyak pemain Argentina yang kini memperkuat klub-klub top Eropa. Yang paling mencuri perhatian tentu saja sang mega bintang PSG yakni Lionel Messi. Gak cuma pemain senior, banyak pemain muda Argentina yang juga merantau ke Eropa. Termasuk Alejandro Garnacho yang kini jadi andalan Manchester United. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan pemain lokal Indonesia yang mayoritas bermain di negeri sendiri. Bahkan pemain asli timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri bisa dihitung jari. Di sisi lain, Argentina sendiri juga sedang tampil konsisten usai perhelatan Piala Dunia. Bahkan mereka mampu mencukur habis Curaçao dengan skor 7-0 di laga FIFA Matchday bulan Maret kemarin. Curaçao sendiri pernah berhadapan dengan Indonesia di bulan September tahun lalu. Saat itu skuad Garuda tampil mengejutkan dengan mampu mengalahkannya di 2 pertemuan. Kemenangan itu bisa mendongkrak ranking timnas Indonesia yang saat itu menyalip 3 negara. Seandainya bisa mengalahkan Argentina, maka Indonesia mendapatkan poin 9,66. Sebelum melawan Indonesia, skuad Garuda terlebih dahulu meladeni perlawanan Palestina di tanggal 14 Juni. Andalkan pemain naturalisasi. Meskipun punya komposisi yang jauh berbeda, timnas Indonesia diprediksi bakal mengandalkan beberapa pemain naturalisasi. Tentunya mereka sudah nggak sabar untuk bertemu dengan Argentina. Termasuk Sandy Walsh yang merasa sumringah dengan kabar tersebut. Lewat Instagram story-nya, pemain kelahiran Belgia itu mengaku sangat syok. Sandy Walsh pun sudah nggak sabar menantikan laga yang sudah ditunggu-tunggunya. Bahkan Sandy Walsh nggak menyangka jika dirinya berkesempatan untuk bisa berduel dengan mega bintang Lionel Messi. Selain Sandy Walsh, timnas Indonesia juga punya beberapa pemain-pemain naturalisasi baru. Terbaru ada Rafael William Struijk dan juga Ivan Jenner yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Sebenarnya kedua pemain ini diplot untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Namun gak menutup kemungkinan jika mereka bakal diturunkan untuk menambah jam terbangnya. Sintayong sendiri sudah menyerahkan beberapa nama pemain di 2 pertandingan FIFA Matchday. Namun Indra Syafri selaku Dirtek PSSI nggak mengetahui pasti nama-nama tersebut. Di sisi lain, skuad Garuda juga masih punya nama-nama pemain naturalisasi yang lainnya, mulai dari Jordi Amat hingga Mark Locke. Tampil dengan skuad penuh.
Meski diperkuat dengan para pemain naturalisasi, peluang timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan terbilang sangat kecil dan cukup mustahil. Pasalnya, skuad La Albiceleste diprediksi akan tampil dengan kekuatan penuh. Lionel Scaloni diprediksi bakal menurunkan skuad yang nggak beda jauh dengan perhelatan Piala Dunia yang lalu. Hal itu berkaca dari pernyataan jurnalis asal Argentina yakni Gaston Edul. Saat itu, dia mengatakan jika skuad Albiceleste akan turun dengan beberapa nama beken, mulai dari Lionel Messi, Angel Di Maria, Enzo Fernandez, Emiliano Martinez, hingga Paulo Dybala. Khusus untuk Lionel Messi adalah yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya oleh penggemar sepak bola. Alasannya, La Pulga sudah dikenal sebagai ikon sepak bola di seluruh dunia. Selain para penggemar, kehadiran Messi juga sudah sangat dinantikan oleh Marcelino Ferdinand. Ex Persebaya Surabaya ini ingin membuktikan kebolehannya di hadapan sang mega bintang. Padahal sebelumnya Marcelino mengidolakan sang rival La Pulga yakni Cristiano Ronaldo. Di sisi lain, skuad Albiceleste juga akan memboyong beberapa pemain muda ke tanah air, mulai dari Maxime Peron, Thiago Almada hingga Enzo Fernandez. Tentunya laga ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menambah jam terbangnya bersama timnas. Apalagi laga kali ini masuk ke dalam kalender FIFA yang bisa menambah caps mereka. Cara Sintayong redam agresivitas Argentina. Untuk bisa mengimbangi kualitas bintang para pemain timnas Argentina, Indonesia diprediksi bakal menurunkan 5 bek dengan menerapkan formasi 5-4-1. Taktik ini sendiri sudah sering dijalankan Sintayong saat menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat di atas kertas, termasuk saat berhadapan dengan Yordania dan juga Kuwait di kualifikasi Piala Asia lalu. Kemudian strategi itu juga sempat terbukti ampuh saat skuad Garuda menang atas Curaçao dengan skor 3-2. Di sisi lain, timnas Argentina juga diperkirakan akan menurunkan formasi 4-3-3. Dalam formasi itu, Lionel Scaloni bakal banyak mengandalkan umpan-umpan pendek. Untuk mengantisipasi hal itu, skuad Garuda harus berusaha keras untuk mematikan serangan Argentina. Pasalnya, Indonesia punya keunggulan dalam hal kecepatan maupun serangan balik. Pemain-pemain cepat seperti Yakob Sayuri dan juga Sadil Ramdhani diprediksi bakal tampil merepotkan. Di sisi lain, Indonesia punya banyak senjata rahasia untuk bisa mencuri gol. Salah satunya dengan memanfaatkan keunggulan Pratama Arhan yang mempunyai lemparan kuat. Gak jarang bek sayap dari Tokyo Verdy ini mampu menjadi pemain pemecah kebuntuan. Salah satunya saat dia memberikan assist kepada Fahrudin Arianto saat mengalahkan tim nasional Curaçao. Sementara itu, skuad Albiceleste lebih sering menginisiasi serangan lewat sisi kanan yang diisi oleh Lionel Messi. Penjagaan ketat untuk Lionel Messi. Untuk menghentikan pergerakan Messi, timnas Indonesia harus mengawalnya dengan sangat ketat. Pasalnya, pemain berusia 35 tahun ini unggul segalanya, mulai dari akselerasi hingga jago dalam mendribel si kulit bundar. Selain itu, La Pulga juga dinilai sangat cerdik dalam hal memberikan umpan-umpan terupas yang akurat. Kehebatan La Pulga sudah dibuktikannya saat membawa Argentina juara di Piala Dunia 2022 yang lalu. Saat itu, ex Barcelona ini dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan torehan 7 gol. Namun Indonesia nggak usah terlalu khawatir untuk mengatasi hal tersebut. Alasannya, skuad asuhan Sintayong punya Jordi Amat yang pernah berduel 5 kali dengan La Pulga. Duel tersebut terjadi saat Jordi Amat masih membela Espanyol dan Messi masih berseragam Barcelona. Keduanya pernah bertemu di tahun 2012 yang lalu. Saat itu Espanyol meraih hasil imbang dan Messi gagal mengemas satupun gol ataupun assist. Selain Jordi Amat, skuad Garuda juga masih mengandalkan Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Bagot punya kemampuan dalam mengantisipasi bola-bola atas dengan postur tubuhnya yang tinggi. Sedangkan Rizky Ridho akan dipercayakan untuk menjaga pemain yang punya kekuatan besar. Pasalnya, pemain Persija Jakarta itu punya keunggulan dalam body balance. Artinya, kemampuan Rizky Ridho ini diharapkan bisa mengantisipasi serangan berbahaya dari penyerang Argentina.
Selain penyerang, skuad Garuda juga harus bisa mengantisipasi pergerakan Rodrigo De Paul. Gelandang Atletico Madrid ini punya peran yang sangat penting dalam taktik Lionel Scaloni. De Paul punya peran untuk menjaga kestabilan lini tengah agar Lionel Messi bisa leluasa melakukan serangan-serangan berbahaya. Bahkan dengan peran itu, De Paul kerap dijuluki sebagai bodyguard Lionel Messi. Nantinya ex Udinese itu akan dijaga ketat oleh Mark Klok. Gelandang Persib Bandung itu punya kelebihan dalam memotong dan lihai dalam melakukan serangan. Itulah ulasan strategi Jitu Sintayong dalam meredam agresivitas permainan Argentina. Bagaimana pendapatmu? Apakah Jordi Amat dan kawan-kawan bisa menghentikan Lionel Messi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.